Kalau ngomongin soal negara modern biasanya identiknya sama negara kebangsaan. Beda jauh sama kerajaan. Kalau kerajaan kan sifatnya hierarki banget. Ada raja, bangsawan, dan rakyat jelata. Sedangkan negara bangsa lahir dari konsep kontrak sosial. Semua orang dianggap sama sebagai warga. Saya Bang Jack, ini Jurnal Plus. Nah, transisi dari sistem lama kayak kerajaan ke negara bangsa umumnya lahir lewat revolusi. Coba lihat sejarah Amerika Serikat dan Australia terbentuk lewat penjajahan ke bangsa asli Indian dan Aborigin, ditambah diskriminasi dan perang saudara. Inggris dan beberapa negara Eropa malah masih betah dengan sistem monarki sampai sekarang. Contoh paling jelas, Rusia jadi negara modern setelah revolusi Bolshevik tahun 1917 yang menumbangkan dinasti Romanov. Cina juga begitu, lahir sebagai republik modern setelah revolusi Sun Yat-sen menggulingkan dinasti Qing. Tapi, yang paling bikin dunia kaget apa? Revolusi Islam Iran tahun 1979. Bayangin aja, sebuah kekuatan rakyat yang dipimpin langsung sama seorang ulama karismatik, Imam Khomeini Quddisahus Sirruh, berhasil menumbangkan dinasti Pahlavi yang udah bercokol lebih dari 2.500 tahun. Imam Khomeini sendiri bukan cuma ulama besar dan pemikir Islam, tapi juga seorang marja taklid, rujukan utama dalam hukum Islam. Meski punya posisi setinggi itu, beliau hidupnya super sederhana. Semua harta bahkan hidup beliau diwakafkan buat Islam. Bandingin sama gaya hidup keluarga Pahlavi yang serba glamor, pesta pora, penuh kemaksiatan, sementara rakyat ditindas habis-habisan. Lebih parah lagi, kekayaan alam Iran diserahkan ke asing, terutama Amerika Serikat yang waktu itu dijuluki setan besar. Plus sekutunya, rezim Zionis Sirewel. Sebagai gantinya, Shah Reza Pahlavi dapat perlindungan penuh dari militer dan intelijen mereka. Dari dulu Iran memang cukup disegani di kawasan Asia Barat. Tapi jujur aja, itu bukan karena wibawa atau martabat Iran itu sendiri. Rezim Shah Pahlavi kuat karena ada backingan penuh dari Amerika Serikat atau Amerika, yang oleh rakyat Iran dijuluki setan besar dan juga sekutu-sekutunya. Kondisi ini mirip sama para monarki Teluk hari ini, termasuk Arab Saudi. Mereka seakan punya pengaruh besar, padahal sebenarnya berdiri tegak karena ada tukang pukul bayaran yang siap melindungi. Siapa lagi kalau bukan Amerika dan sekutu. Rakyat Iran waktu itu hidup dalam kondisi terjajah di negeri sendiri. Kekayaan negaranya dikeruk untuk asing. Sementara Shah Pahlavi menikmati kemewahan dengan tunduk patuh pada kepentingan Amerika dan si rewel. Ketertindasan itu lama-lama sampai pada titik puncaknya. Disinilah Imam Khomeini muncul. Sejak 1960-an, beliau sudah lantang menyuarakan protes terhadap kezaliman Shah. Suara Imam Khomeini jadi pemantik semangat ulama dan rakyat untuk bangkit melawan. Dan tentu saja rezim Pahlavi membalas dengan kekerasan. Imam Khomeini berkali-kali dipenjara, diteror, bahkan akhirnya diasingkan ke luar negeri. Tapi pengasingan itu malah jadi bumerang buat Shah. Alih-alih melemah, perlawanan rakyat justru makin kuat. Suara Imam Khomeini menggema sampai ke dalam negeri, dan akhirnya ketika Shah Pahlavi lari ke Amerika, rakyat menyambut kepulangan Imam Khomeini dengan gegap gempita. Tahun 1979 pun tercatat sebagai tahun revolusi bagi Islam. Sejarah mencatat kembali seorang ulama tanpa dana dan tanpa senjata mampu memimpin revolusi terbesar abad ini. Revolusi yang bukan hanya menumbangkan kerajaan tiran ribuan tahun Persia, tapi juga mengusir campur tangan asing yang selama ini merampok kekayaan Iran. Hari ini, Iran berdiri sebagai bangsa yang kuat, mandiri, dan punya pengaruh besar. Semua itu berkat fondasi yang diletakkan Imam Khomeini dan kini dilanjutkan kepemimpinannya oleh Imam Ali Khamenei. Kalau kita tarik pelajaran dari semua tadi, jelas banget bahwa revolusi itu syarat utama lahirnya negara modern yang benar-benar merdeka. Negara yang rakyatnya jadi mahkota, bukan sekadar pelengkap. Indonesia sendiri punya sejarah revolusi yang nggak kalah gemilang. Memang gaungnya mungkin nggak sefenomenal revolusi Islam di Iran, tapi tetap aja, revolusi kebangsaan kita jelas-jelas anti penjajahan. Dan yang lebih penting lagi, kita patut bersyukur. Bangsa ini lahir dari rahim revolusi. Bukan dari rahim kolonialisme kayak Amerika Serikat, Sirewal atau monarki Eropa dan kerajaan-kerajaan Teluk. Sejarah sudah membuktikan, negara yang lahir dari revolusi pasti punya rakyat yang revolusioner. Semangat melawan penindasan itu jadi bagian dari DNA bangsa. Rakyat Indonesia juga udah nunjukin hal itu. Mulai dari perjuangan kemerdekaan sampai konsistensi dalam mendukung Palestina yang sampai hari ini masih dijajah rezim ilegal Zionis Sirewel. Hanya saja,
Dukungan ini jangan sampai jadi sekadar formalitas atau simbolik kayak yang sering ditunjukkan negara-negara barat. Mereka pura-pura mendukung Palestina, padahal tangan mereka juga ikut dalam proyek kolonialisme bahkan genosida rakyat Palestina. Substansinya jelas, yang dimaksud Palestina adalah tanah sebelum 1948, bukan versi potongan yang sudah dikompromikan yang sekarang. Kalau kita lihat dalam skala global, sikap revolusioner ini selalu jadi penghalang besar bagi ambisi Amerika dan sekutu. Rakyat Iran di bawah bimbingan Imam Ali Khamenei sukses bikin frustasi hegemoni Amerika dan Zionis di kawasan. Hal yang sama juga bisa kita lihat di Venezuela bersama Nicolas Maduro, di Korea Utara dengan Kim Jong-un, sampai ke Tiongkok yang konsisten menjaga kedaulatannya. Intinya, bangsa yang lahir dari revolusi akan selalu jadi batu sandungan bagi imperialis. Dan di mata setan besar Amerika, mereka otomatis dicap sebagai musuh besar. Saya Bang Jack, sampai jumpa.